Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas materi PHP yang selanjutnya. Ini adalah video keempat ya, setelah 3 video sebelumnya membahas tentang awal PHP, kemudian persiapan, kemudian sintaks dasar PHP. Nah, yang sekarang untuk di materi yang materi kedua ya, karena saya ngitungnya dari sini, ini materi yang pertama kita kemarin. Materi kedua kita akan membahas tentang struktur kontrol pemrograman PHP. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, kita siapkan dulu ya. Ini Sublimnya udah kebuka, ini masih materi yang kemarin. Jangan lupa kita jalankan juga sum-nya. Ini diaktifin dulu. Klik start, klik dua-duanya aja. Walaupun MySQL-nya kita belum pakai, nggak apa-apa. Jalankan. Oke, kalau sudah hijau ini tandanya udah siap digunakan. Kemudian ini file yang kemarin kita buat file baru aja ya. File, lalu new file. Nah, ini kemarin di sini. Sekarang kita ke browser, kita coba dulu localhost. Nah, oke. Ini dasar PHP. Pertemuan 1. Nah, ini materi kita yang kemarin ya. Ini materi kita yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Kita simpan dulu ya. Ingat untuk selalu menyimpan filenya terlebih dahulu. File, save. Kita simpan. Ini masih di folder yang kemarin ya. Ini masih di folder yang kemarin. Kita buat folder baru aja. Ini di dalam foldernya, ingat ya. htdocs, dasar PHP. Kita bikin folder baru di sini. Asal saya beri nama pertemuan 2. Kalau misalnya nggak mau pakai nama index, kita bisa gunakan nama yang lain, misal control.php misalnya gitu. Tapi nanti ketika pemanggilan maka kita harus sebutkan sampai dengan nama filenya. Kalau di pertemuan kemarin kan kita hanya menyebutkan sampai di foldernya. Karena indeks PHP makanya filenya langsung dimunculkan. Tapi kalau namanya menggunakan nama yang lain, maka nama filenya harus kita sebutkan. Contohnya ini ya. Ini nggak apa-apa, kita pakai kontrol PHP. Lalu kita save. Oke, sudah simpan. Jangan lupa tag PHP-nya. Tutup. Nah, seperti ini. Nah, di sini ketika manggil, maka di sini saya kasih tanda dulu ya. Echo struktur kontrol pada PHP. Saya kasih gede. Simpan. Nah, maka di sini ketika manggil, nama foldernya, / nama file. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita tidak sebutkan nama filenya, nanti dia yang muncul struktur foldernya ini. Ini tinggal kita klik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nama filenya selain index, kita sebutkan nama file di belakangnya. Lengkap dengan extensionnya. Oke, ini udah berhasil kita munculkan. Nah, sekarang struktur kontrol pemrograman PHP berkaitan dengan bagaimana sebuah kode program berjalan.
Jadi nanti kita akan pelajari tentang struktur kontrol yang ada pada PHP seperti if, kemudian else if, dan switch. Kemudian juga kita bahas tentang perulangan, for, while, do while, dan for each. Tentu saya nggak akan membahas tentang seperti apa if-nya itu nanti, kemudian perulangan itu seperti apa, karena di semua bahasa pemrograman struktur kontrol ini konsepnya selalu sama. Jadi if itu melakukan pengujian, kemudian perulangan, for, while, do while itu untuk melakukan perulangan. Itu konsepnya selalu sama. Nanti yang biasanya selalu berbeda-beda itu adalah sintaks atau tata cara penulisannya saja. Jadi nanti kita akan lebih banyak fokus ya tentang tata cara penulisannya, bukan lagi ke konsep if dan perulangannya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama dulu dengan struktur logika. Saya beri catatan struktur logika. Ya, tentu kalian sudah tahu ya, struktur logika itu meliputi if, kemudian else if, kemudian ada juga switch. Kita mulai dengan struktur if-nya dulu. Struktur logika if. Nah, struktur if digunakan untuk mengatur kapan sebuah kode program akan dijalankan. Sebagai contoh, kita dapat menampilkan sebuah pesan hanya untuk user login yang bernama admin. Kalau user login bukan bernama admin, maka pesan tersebut tidak perlu kita tampilkan. Ya, maka di PHP kita menulisnya seperti ini. If buka kurung, misal saya menggunakan variabel user. Nah, untuk variabel pengujian kita gunakan sama dengan 2 kali. Ingat di pertemuan sebelumnya sama dengan 1 kali adalah untuk mengisikan sebuah nilai. Maka yang pengujiannya kita pakai 2 kali. Sama dengan admin misalnya. Maka buka kurung, lalu tampilkan pesan. Echo, selamat datang admin. Nah, ini jangan lupa titik koma. Oke, kita coba. Misal ini di sini. Saya kasih space dulu. Echo BR. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Simpan. Lalu kita refresh ini. Oh, variabel user. Oh, ini variabel usernya. Sorry. Nah, ini ya kalau ada error seperti ini. Kalian baca dulu errornya, terus lihat online berapa. Nah, ini online berapa nih ada kelihatan kan ini. Undefined variable user. Oh, berarti dia nggak ketemu variable user. Jadi kita buatkan dulu variabelnya. Sini kita buatkan user sama dengan admin. Nah, ini udah ada variabel user. Ingat ya, untuk membuat variabel diawali dengan $, kemudian diikuti oleh nama variabelnya. Variabel user saya isi dengan string admin. Di sini sudah saya uji nih. Harusnya yang muncul adalah, ya kira-kira udah bisa ketebak, jika user sama dengan admin, maka yang muncul ini, selamat datang admin. Kita coba. Nah, muncul ya, selamat datang admin. Coba sekarang kita tes. Ini bukan admin. Usernya bukan admin. Tapi kita ganti di sini menjadi guest. Kita ganti jadi guest, simpan, lalu kita refresh. Nggak ada muncul apa-apa ya. Nggak ada muncul apa-apa di sini. Karena emang di sini kita cuma pasang
jika usernya sama dengan admin, maka dia akan tampilkan selamat datang admin. Makanya di sini ketika usernya kita ganti menjadi guest, dia nggak menampilkan apa-apa. Ya, dia nggak menampilkan apa-apa. Kecuali sekarang kita pasang. Else, selain itu, jadi selain admin, selain ini, jika salah, kan ini kan bacanya jika user sama dengan admin, jika true, jika dia bernilai benar, maka menampilkan ini. Selain itu, else, maka dia akan menampilkan yang di bawah sini. Echo, maaf, Anda tidak memiliki akses. Tanda tanya, titik koma. Simpan, lalu kita refresh. Maaf, Anda tidak memiliki akses. Nah, oke. Itu ya. User sama dengan guest. Jika sama dengan admin, selamat datang admin. Jika tidak, maka munculkan pesan maaf Anda tidak memiliki akses. Nah, ini udah jadi nih struktur if kita yang pertama. Nah, jadi penulisannya, format penulisannya seperti ini. Jika if, buka kurung, tutup kurung. Kemudian ini statementnya. Kemudian jika selain jika dia salah maka akan menampilkan ini. Oke. Nah, dalam if tentu kita sudah tahu semua. Dalam if tidaknya membutuhkan dua bagian. Kondisi, mana yang disebut kondisi? Ini adalah kondisi ya. Kondisi atau ekspresi dan juga statement. Nah, ini statementnya. Ya, ini kondisi, ini statement. Statement bisa terdiri dari satu atau banyak baris. Ini saya cuma satu baris nih. Atau banyak baris. Ya ini bisa aja ke bawah ini. Saya bikin baris lagi ke bawah, nambah lagi, dan seterusnya. Itu bisa. Ya, atau lebih dari satu statement. Nah, atau lebih dari satu statement. Ya, itu tadi. Ini kondisi dan ini adalah statement. Statement dibatasi oleh tanda kurung kurawal ini. Buka dan tutup. Jadi ini diawali mulainya dan ini endingnya. Sama dengan ini. Mulai, ending. Jadi statement dibatasi dalam blok ini. Apakah bisa menuliskan statement digabung dengan sintaks HTML? Bisa. Contohnya ini. Saya tambah. Echo. BR. Penulisannya sama. Lalu di sini saya tambah echo misalnya apa ya? H2 statement dengan HTML. H2. Nah, seperti ini. Simpan, lalu kita refresh. Variabelnya harus admin dulu. Nah, ini kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, ini. Selamat datang admin. Lalu ada space. Lalu ini agak gede ya. Karena kita pasangin tag H2. Nah, oke ya. If dan else. Seperti ini aturan penulisannya. Untuk kasus-kasus tertentu, kita juga bisa menulis beberapa kondisi if untuk membuat percabangan pada kode program. Jadi setelah selesai satu if ini, kita juga boleh menambahkan if lagi di bawah sini. If kondisi tentu dengan penulisan yang ada ya. If kondisi kemudian statement. Else statement lagi. Ya, kita boleh seperti ini. Di bawahnya ini ada lagi if, boleh. Ini misalnya saya copy paste aja. Nah, ini juga boleh seperti ini. Atau, ini saya remark saja. Atau,
untuk beberapa kasus yang lebih spesifik, kita bisa juga membuat struktur if di dalam if, atau dikenal dengan nested if atau if bersarang. Contohnya, misal setelah ini ada lagi if. Nah, ini disebut dengan nested if. Jika misal di sini saya pasang lagi misal password. Nah, if pas sama dengan 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini. Sama dengan. Nah, baru saya munculkan statementnya ya, statement yang ini. Saya munculkan statement yang ini. Nah, ini disebut dengan if bersarang atau nested if. Nah, ini kayak gini. Jika tidak, else, saya munculkan pesan echo password salah. Nah, tentu dalam contoh ini saya menggunakan variabel ya. Nanti ketika kita sudah mempelajari parsing variabel dengan menggunakan input, maka variabelnya bisa kita ganti dengan model inputan. Misal di sini saya pasang password pas sama dengan 2, 4. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan if bersarang. Jadi kalau usernya benar, passwordnya benar, maka muncul ini. Kalau usernya benar, passwordnya salah, maka akan muncul ini. Kalau usernya tidak sesuai, maka akan muncul yang ini. Nah, seperti itu. Jadi bertingkat dia melakukan pengujiannya bertingkat ya. Coba kita salahkan passwordnya. Misalnya kita salahkan di sini ya. Kita coba, kita lihat hasilnya apakah benar. Nah, ini ya, password salah. Ya, karena ini tidak sesuai. Nah, kalau kita samakan lagi, nah dia kembali lagi muncul selamat datang admin ya, kayak gitu. Nah, ini contoh kasusnya adalah if bersarang, dan saya sarankan kalau untuk penulisan yang sudah banyak seperti ini, maka dibuat agak sedikit masuk ke dalam untuk setiap tingkatan supaya lebih mudah menganalisa penulisan programnya. PHP tidak membatasi berapa banyak jumlah kondisi if di dalam if, namun perlu diperhatikan juga jika kita membuat struktur if yang kompleks, tanda kurung ini harus kita kelola dengan baik. Ya, harus kita perhatikan. Kesalahan penutupan kurung perawal akan menghasilkan error atau produk program yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, saya sarankan jika membuat penulisan if di dalam if, maka kita menulisnya seperti ini untuk menghindari lupa. If, misal ya, kondisi, maka kita langsung buka kurung, langsung tutup. Kita isi di tengahnya sini. Statement, bla bla bla. Begitu juga di bawahnya. Else, buka kurung, langsung ditutup. Kita isi di tengahnya sini. Nah, ya. Untuk menghindari kesalahan. Dan dibuat agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam. Jadi kalau di sini ada if ya, berarti if-nya dibuat agak masuk lagi ke dalam. Seperti ini ya. Ini saya hapus ya, cuma contoh aja. Nah, seperti ini ya. Untuk menghindari memperkecil lah kesalahan-kesalahan dalam penulisan program. Ya, nah itu adalah untuk struktur if-nya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita membuat if-nya bertingkat? Nah, kita membuat if-nya ada beberapa pilihan. Contoh di sini saya buat usernya nanti ada admin, ada user, dan ada guest. Pesannya masing-masing berbeda. Nah ya, untuk contoh kali ini saya buat baru aja lah ya di bawah sini ya. Kita copy dulu ininya. Nah, oke. Ini
saja. Nah, kita buat baru aja lah di bawah sini. Kita deklarasi misal pilihan user. Nah, kita akan beri nama di sini variabelnya pilihan user, terus di awal saya beri nama guest. Nah, saya mau buat bertingkat nanti ya. Jadi nanti kalau usernya saya ganti guest, pesannya apa? Saya ganti user, pesannya apa? Saya ganti admin, pesannya apa? Maka kita membuat if, else, if. Nah, kalau tadi if dan else saja, sekarang ada if, else, if lagi. Oke? Ya, kita tulis if pilihan user sama dengan admin, maka munculkan pesan echo selamat datang admin. Ini untuk admin. Oke, sekarang di bawahnya kita buat lagi. Else if pilihan user sama dengan user, katakanlah seperti itu, maka munculkan pesan echo selamat datang user. Sekali lagi, else if pilihan user sama dengan yes, echo selamat datang tamu. Titik koma. Ini udah berapa nih? If, else if, else if. Nah, terakhir, kalau yang diinputkan itu bukan admin, bukan user, dan bukan guest, else, nah cukup else saja. Artinya selain itu, selain yang ada di sini, selain admin, selain user, selain guest, maka tampilkan pesan echo, maaf, user tidak dikenali. Nah, ini ya. Sekarang kira-kira kalau saya jalankan ini dengan pilihan user guest, maka yang muncul kira-kira yang mana? Kita lihat ya. Kita coba refresh. Selamat datang tamu. Bener ya? Guest, tamu. Oke. Sekarang kalau usernya saya ganti user. Simpan. Nih, lihat di atas ya. Kalau masih bulat itu tandanya belum disimpan. Simpan, lalu ini saya refresh. Selamat datang user. Kalau pilihan usernya saya ganti misalnya. Channel C. Misalnya ya. Dia nggak ada nih, nggak terdaftar di sini nih. Admin bukan, user bukan, guest bukan. Kita simpan. Lalu saya refresh. Maaf, user tidak dikenali. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bertingkat dia. Ada admin, ada user, dan ada tamu. Oke, itu struktur penulisan if-nya. Nah, sekarang gimana kalau ada dua kondisi? Sekarang bagaimana kalau ada dua kondisi? Ya, misalnya username dan password diuji bersamaan. Kalau tadi yang di atas kan, yang ini kan di username-nya diuji dulu. Setelah itu baru dicek passwordnya. Nah, sekarang gimana kalau username bukan passwordnya diuji bersamaan? Gimana kalau username dan passwordnya kita uji bersamaan? Ya, kalau kedua-duanya harus benar,
maka kita bisa menggunakan operator AND atau operator OR. Cara nulisnya cukup disambung. Misal, if, tadi nama variabelnya, kita pakai yang ini aja ya, user. If user sama dengan admin, and pas, ya, pas ya tadi ya di atas. Ya, pas. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka kita munculkan pesan. Echo, misal user dan password sesuai. Akses diberikan. Else, kita misal langsung echo user dan password tidak ditemukan. Lalu kita simpan. Ya, kita coba. Oh, ini kita kasih spasi dulu ya, seperti biasa. Kita copy aja lah. Sini, copy. Paste. Simpan. Lalu kita refresh. Harusnya yang muncul adalah, oh ada error. Nah, ini kita lihat ya. Parse error expecting online 52. Lihat aja file 52. Plug. Coba lihat di atasnya. Nah, ini kita lihat. Apa yang kurang di situ? Tidak ada titik komanya. Kita kasih titik koma di sini. Simpan, lalu kita refresh. Nah, ini ya. User dan password sesuai. Akses diberikan. Ya, jadi kalau pengujian 2 dia seperti itu. Kalau misalnya passwordnya kita bedakan, user di sini kita bedakan nih. 5. Simpan. Lalu kita refresh lagi. Nah, user dan password tidak ditemukan, ya. User dan password tidak ditemukan. Kita kembaliin dulu. Oke, itu yang if. Untuk pengujian kita juga biasa menggunakan struktur switch. Untuk pengujian kita juga biasa menggunakan struktur switch. Nah, switch ini gimana lagi penulisannya? Kita berikan space dulu. Ini kita copy lagi. Kasih 2 kali lah. Di PHP kita juga boleh nulis kayak gini ya. Nyambung gini. Nah, yang penting antara satu statement ke statement lain itu diakhiri dulu dengan titik koma. Kita juga boleh nulis kayak gini. Ya, ke bawah juga boleh, sama aja sih, sama aja deh. Nah, jadi nulis bersambung ke sebelahnya itu boleh, yang penting antara satu statement ke statement lainnya itu sudah ditutup dengan titik koma. Nah, switch itu seperti apa? Oke, sekarang kita akan coba kasus untuk memilih hari. Kita akan coba untuk membuat kasus untuk memilih hari. Misal di sini kita tulis variabel hari sama dengan, misal kita buat deret gitu ya. Kita buat deret misalnya 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu. Kita tulis di sini misalnya ya. 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan buat dia memilih hari. Kita akan buat memilih hari. Jadi kalau kita tulis 1, yang muncul Senin, 2, Selasa, 3, Rabu, dan seterusnya. 2, misalnya.
sekarang kalau if kita nulisnya gini kan. Jika hari sama dengan 1, maka kita munculkan echo Senin. Terus lagi ke bawah. Else if-nya kalau ditulis nyambung juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini atau seperti ini sama. Else if hari sama dengan 2, hari sama dengan 2, echo Selasa. Titik koma. Nah, ini ya, ini udah saya tulis semua nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sesuai dengan yang kita buat di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau di if kita nulisnya kayak gini. Kalau kita jalankan, kita cek hasilnya apakah benar. Selasa. 2 ya, 2 hari Selasa. Kita rubah lagi jadi 6. Simpan. Sabtu. Oke. Misal kita tambahkan di sini else. Selain itu echo di luar jangkauan misalnya. Jadi misal di sini saya isi 8. Nah, ini hasilnya. Ini adalah penulisan di if. Ini adalah penulisan di if. Ya. Ini saya remark. Sekarang gimana kalau kita tulisnya ini di switch? Ya, sekarang gimana kalau kita tulisnya ini di switch? Di switch, kita bisa menulisnya seperti ini. Ya. Untuk penulisan switch, strukturnya adalah switch, variabel apa yang diuji, kemudian buka kurung, tutup kurung, case-nya. Case itu pencocokannya dengan variabel, data yang diuji apa. Kemudian titik 2, statement, lalu diikuti dengan perintah break. Lanjut lagi, case yang kedua, nilai yang kedua. Jadi di sini value-nya, sini juga value. Diikutkan lagi statement, titik koma, lalu break, titik koma. Jika tidak ada yang sesuai dari pilihan itu, maka kita bisa gunakan perintah default. Titik 2, statement, titik koma, kemudian break. Nah, ini adalah struktur penulisan switch. Ya, ini adalah struktur penulisan switch. Jadi kalau kita tuangkan switch ini dalam kasus kita, saya remark kembali. Maka di sini switch, apa variabel yang kita uji? Ya, variabel yang kita uji adalah hari ya. Berarti di sini kita tulis. Variabel yang kita uji adalah hari, berarti di sini kita tulis switch
hari. Nah, seperti itu. Switch hari. Case. Nah, sekarang case. Pilihannya. 1, titik koma. Saya juga boleh nulis kayak gini. Echo Senin. Titik koma. Break. Titik koma. Boleh. Itu sama dengan saya nulis kayak gini. Sama. Supaya nggak terlalu panjang ke bawah, kita coba varian baru nulisnya ya. Yang penting ingat, ini sudah ditutup dengan titik koma. Lanjut. Case 2. Echo Selasa. Titik koma. Break. Nah, kita copy lah ya. Nah, Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau tidak ada yang sesuai, kita tinggal pasang default echo di luar jangkauan. Break. Nah, ini strukturnya seperti ini. Di luar jangkauan. Simpan. Oke, kita lihat ya apakah hasilnya sesuai. Kita simpan, lalu kita refresh. Oh, di luar jangkauan ya. 8. Kita coba ganti ya. 6. Simpan. Sabtu, benar ya? 6 hari Sabtu. Kemudian 3, kita simpan lagi. Kita refresh. Rabu. Ya, benar ya? 3 itu hari Rabu. Nah, itu tadi penjelasan panjang lebar terkait struktur kontrol yang kali ini di video ini hanya membahas if saja. Struktur kontrol pada PHP untuk struktur pengujian. Ada if, else if, dan switch. Ya. Nah, antara if dan switch, walaupun memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk melakukan pengujian, if dan switch memiliki perbedaan mendasar. Ya, diantaranya yang bisa saya sebutkan di dalam struktur switch, kondisi logika hanya diperiksa satu kali, yaitu di awal perintah. Sedangkan di dalam struktur if, kondisi logika akan selalu dicek pada setiap perintah. Namun, untuk struktur percabangan yang banyak, switch lebih cepat dieksekusi daripada if. Ya, contohnya kayak gini tadi, ini kan banyak nih. Kalau if kita nulisnya panjang, tapi kalau switch kita nulisnya cukup singkat. Nah, tapi di sisi lain, switch memiliki keterbatasan karena hanya bisa digunakan untuk tipe-tipe data sederhana. Pemeriksaan nilai dari sebuah variabel, pokoknya data-data sederhana. Kasus yang sering digunakan untuk case itu biasanya bertipe data numerik atau angka. Ya, struktur switch tidak bisa menangani kondisi yang lebih rumit. Pakai AND, OR, dan lain sebagainya itu nggak bisa. Nah, dengan keterbatasan ini mungkin nanti kita akan lebih sering menggunakan if. Tapi tidak juga menutup kemungkinan dalam menyelesaikan sebuah kasus, teman-teman akan menggunakan switch. Nah, itu tergantung kebutuhan dan case apa yang kita selesaikan. Oke, terima kasih untuk video kita kali ini. Silakan klik tombol like jika kalian suka dengan videonya dan share ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.